Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Yayu selaku dosen pendamping mata kuliah dasar akuntansi dan mahasiswa dan mahasiswi semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah dasar akuntansi keuangan. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah dasar akuntansi keuangan pertemuan pertama. Baik, untuk pertemuan hari ini nanti kita akan perkenalan, yaitu dengan aplikasi komputer akuntansi Mayop ya. Nanti sama saya kasih contoh tampilan Mayopnya. Baik, langsung saya share materi. Komputer akuntansi itu banyak sekali tipenya ya, banyak sekali programnya yang digunakan. Ada yang menggunakan UBS ya, ada yang menggunakan Mayop ya, ada yang menggunakan Accurate dan segala lagi ya, macamnya banyak sekali aplikasi yang menggunakan komputerisasi akuntansi ya. Banyak yang perusahaan juga sudah mulai mengembangkan softwarenya sendiri ya, dengan bantuan teknologi AI, salah satunya seperti itu ya. Jadi sehingga memudahkan perusahaan dalam mengelola laporan keuangan berbasis komputer ya. Baik, Mayop itu berasal dari negara Australia ya. Yang terakhir itu ada versi 17, ini sudah berkembang ke versi 19 ya. Yang pertama versi 15 itu keluaran tahun 2005 ya. 2017 ya, versi 17 2007 ya. Versi 19 sudah keluar dari tahun 2020 ya. Nah, program accounting software yang salah satunya kita pelajari yaitu adalah program komputer akuntansi yang dibuat membantu pekerjaan akuntansi di perusahaan, sehingga memudahkan perusahaan dalam membuat laporan keuangan dan siklus akuntansi ya, salah satunya seperti itu. Nah, siklus akuntansi salah satunya ada dari neraca saldo ya, nanti lari ke dalam bukti transaksi ya. Dalam bukti transaksi nanti kita akan posting ke jurnal transaksi, selanjutnya ke buku besar sama neraca saldo ya, baru nanti ada namanya jurnal penyelesaian sama neraca saldo setelah penyelesaian. Nah, setelah kita membuat yaitu neraca saldo setelah penyelesaian, maka akan keluar namanya laporan keuangan ya, dan nanti ada jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal penyelesaian, dan neraca saldo awal periode. Nah, ini adalah tampilan Mayop yang nanti kita akan pelajari ya. Mayop versi 17 maupun versi 19 yang nanti akan saya kenalkan sama kalian versi 19 itu sebenarnya sama saja ya, tidak ada perubahannya, produk Mayopnya sama ya. Baik, lanjut di sini
prosedur pekerjaan dalam Mayop. Yang pertama nanti kita membuat data perusahaan dahulu, baru membuat entry saldo periode, terus multi transaksi ya, terus ada laporan keuangan dan laporan lainnya, terus ada entry data penyelesaian atau akhir periode. Nah, selanjutnya di sini ada buat data perusahaan. Di sini ada identitas perusahaan seperti periode akuntansi, cara buat bagian dan akun, ada folder penyimpanan ya. Terus selanjutnya ada membuat bagian akun seperti melalui impor, buat satu persatu ya. Terus selanjutnya ada mengatur ikat akun, menghapus akun yang tidak perlu, yaitu membuat kode pajak, membuat nama produk ya, nama pelanggan dan nama pemasok. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik, selanjutnya nanti kita akan mengisi namanya identitas perusahaan. Di contohnya nanti contohnya seperti ini tampilannya pada waktu kita mengisi identitas perusahaan. Ada company name ya, terus mengasukkan NPWP ya, alamat, terus di sini kita mengatur periode akuntansi ya, tahun pembuatan ya, terus akhir tutup buku ya, pembuatan saldo awal, dan terakhir adalah periode akuntansi ya. Nah, di sini adalah tentang konfirmasi data informasi apakah sudah benar ya. Kalau sudah benar kita bisa lanjut dengan tombol next ya. Nah, di sini kita pilih yang kedua karena kita mau membuat sendiri atau bisa mengimportnya ya. Baik, kita selanjutnya ini adalah lokasi penyimpanan ya, itu pilihnya di Ceng ini ya. Ceng ini tujuannya untuk lokasi penyimpanan ya. Di sini ada Ceng. Terus selanjutnya di sini nanti kita bisa membuat sendiri atau mengimport barang ya. Nah, terus kita buat neraca saldo awal ya, itu pilihnya lekat banking akun ya. Nanti kita mengatur akun ya, dari banking akun, sales akun, forecast akun. Nah, nanti baru kita mengatur PPN dengan listas kode ya. Di sini contoh kita mau membuat data persediaan ya, di tampilannya seperti ini. Kalau kita mau membuat data perusahaan ya, nanti data perusahaan persediaan ya. Nanti kalau kita mau mengisi persediaan di sini contohnya. Terus di sini pengaturannya mengisi persediaan, di sini data pelanggan customer ya, mengisinya di sini. Terus daftar supplier, datanya di sini ya, ngisi data perusahaan suppliernya. Terus kita mengisi data saldo awal ya, itu ada neraca awal, piutang, utang, persediaan ya. Kalau persediaan itu tadi kita ngisinya di sini ya, data persediaan ya. Terus ada kuantitas, harga pokok, nanti kita akan belajar mengisinya. Nah, kalau di sini ada balance account opening balance, ini adalah tujuannya untuk kita menginput neraca saldo awal di sini. Nah, terus ini adalah jurnal umum kalau kita mau mengisi jurnal umum ya. Terus mengisi data customer dan menginput saldo awal piutang, nanti kita akan melalui balance customer balance ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama cara mengisinya. Terus di sini ada saldo utang ya. Ini tampilannya kalau kita mau mengisi saldo utang itu kita bisa pilih di balance ya, terus pilih supplier balance. Nah, di sini nanti kita mengisi nama suppliernya, terminnya, tanggal pembuatannya, memonya ya, saldonya, jumlah uangnya berapa. Baik, di sini ada penginputan saldo awalnya ya, saldo awal persediaannya
Sini ya, ada persediaan kita bisa isi. Nah, terus kita mengentri bukti transaksi ya. Bukti transaksi itu kalau di dalam akuntansi itu ada 5 ya, ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum ya. Kalau jurnal penerimaan kas ini dibagi 2 di dalam mayap ya, dia ada piutang dagang dan bukan selain piutang. Contohnya apa? Penerimaan kas selain piutang, contohnya kita menerima pendapatan penjualan. Nah, kalau pengeluaran kas itu contohnya kita bayar utang. Jadi kalau pengeluaran kas selain utang itu contohnya apa? Membeli untuk kebutuhan dapur ya, atau kebutuhan fotokopi ya, itu bisa memasukkan ke jurnal pengeluaran kas ya, tapi kan keluar dari utang ya. Terus selanjutnya ada jurnal umum ya. Jurnal umum biasanya untuk kita melakukan jurnal penyesuaian ya. Ini selanjutnya mengisi jurnal transaksi pembelian ya, contohnya tampilannya seperti ini. Terus jurnal penjualan transaksinya. Terus di sini ada transaksi. Terus jurnal penerimaan kas selain piutang. Terus ada transaksi bayar utang ya, selain bayar utang ini contohnya. Ini adalah jurnal umum ya, yang isi kita ada debit sama kredit ya. Terus selanjutnya kita bisa cetak laporan. Nah, di sini untuk cetak laporannya nanti ada laporan laba rugi. Di sini ada contoh laporan laba rugi ya, ada penjualan, beban ya, ada beban gaji, perlengkapan, dan seterusnya. Terus ada neraca ya, cash flow itu saldo kas ya, laporan kas ya. Baik, ini akan saya kasih contoh dalam kita mayopnya ya. Ini bentar saya buka dulu tampilan mayopnya. Bentar, ini lagi loading ini mayap saya nih. Nah, kita buka dulu. Baik ya, bentar saya share dulu ya. Untuk tampilan mayapnya itu bagaimana kalau kita mau membuat daftar informasi di dalam mayap ya. Saya share dulu. Ini dia mayap. Oke ya, sudah masuk ya. Di sini adalah tampilan mayop ya. Kalau kita membuka tampilan mayap itu tampilannya seperti ini ya, ada open, ada create ya, ada sheet ya. Nanti kita kalau open tuh membuat namanya open itu untuk membuka file yang telah kita buat, create itu untuk membuat baru, nah itu keluar ya. Ini kita bisa pilih create ya, kita buat baru ya, terus kita pilih next ya. Di sini kita membuat daftar informasi perusahaan yang perlu kita butuhkan. Contohnya PT Maju Sejahtera. Nah, di sini ya, di Jalan Singa Utara. Nah, seperti ini. Nomor HP kita bisa masukkan contohnya 5673. Oke. Baik, di sini emailnya boleh kita isi ya, dengan Maju Sejahtera @gmail.com.
Oke, seperti ini ya. Baik, selanjutnya setelah kita membuat daftar informasi, disinilah tampilan awalnya pada waktu mengisi company informasi ya, data perusahaan. Selanjutnya kita isi tombol next ya. Di sini tahunnya kita isi tahun pembuatan perusahaan tersebut. Misalnya saya isi tahun 2023. Nah, di sini misalnya akhir tutup buku Desember ya. Terus kita pilih Desember karena Desember itu misalnya di sini saya mau mengimport neraca sabunnya bulan November, maka saya masukkan di bulan Desember ya. Desember ke Desember berapa bulan? 13 bulan, maka kita pilihnya 13 ya. Terus kita next. Nah, ini adalah buat kita informasi apakah data yang telah kita buat sudah benar atau belum ya. Kalau sudah benar, maka tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau sudah di next. Nah, kita pilih yang kedua tadi yang seperti contoh dari PowerPoint kita ya. Terus kita next. Nah, ceng ini tujuannya untuk lokasi penyimpanan kita yang kita mau simpan di mana, kita tekan tombol cengnya ya, kita ceng dulu. Terus saya mau menyimpan di dokumen misalnya ya, terus saya kasih nama latihan mayop di sini ya. Terus latihan PT Sejahtera ya, terus di save. Nah, saya simpan di folder dokumen ya, dengan folder namanya latihan mayap ya. Nama file saya di sini PT Maju Sejahtera ya. Terus selanjutnya kita tombol next ya. Sudah kita pilih command sentry. Oke, maka tampilan mayapnya akan seperti ini ya. Mahasiswa dan mahasiswi. Di sini ada tampilannya, ada kelompok akun ya. Kelompok akun itu terdiri apa saja? Dari kita membuat daftar akun baru. Nah, di sini kalau kita membuat daftar akun nanti di sini ya. Terus ada record jurnal entry ya, di sini untuk namanya jurnal umum ya. Terus ada kelompok banking ya. Di sini spend money ini digunakan untuk kita membuat jurnal pengeluaran kas yang tidak ada hubungan dengan utang. Di sini kita masukkannya. Oke. Terus selanjutnya retrieve money. Retrieve money ini dilakukan untuk menginput transaksi jurnal penerimaan kas ya. Jurnal penerimaan kas yang tidak ada hubungan dengan piutang. Itu maksudnya di retrieve money ya. Terus di sini saya kenalkan lagi ada namanya forecast ya. Pay bill ini digunakan untuk jurnal pengeluaran kas pelunasan utang yang berhubungan dengan transaksi pembelian secara kredit. Terus di sini ada enter purchase ya. Di sini digunakan untuk menginput transaksi jurnal pembelian. Nah, di sini di purchase, enter purchase ya. Terus ada inventory, item list ini untuk kita menginput data persediaan. Jadi kita masuknya ke inventory di sini ya, ke inventory. Tampilannya seperti ini. Terus selanjutnya di sini ada namanya adjust inventory ya. Di sini adjust inventory. Adjust inventory ini digunakan untuk kita menginput
saldo awal persediaan. Jadi kita masuknya di adjust inventory ya. Kita cancel ya card file. Nah, di sini ada card list ya. Nah, di sini kita untuk membuat daftar customer atau supplier ya. Dengan tambahnya bagaimana? Tombol new ya. Nah, nanti kita bisa pilih membuat daftar customer atau supplier. Tinggal kita bisa pilih di sininya ya. Terus kita tinggal ngisikan namanya, card ID-nya berapa. Oke. Di sini adalah tampilan awal dari Mayop ya. Mungkin mahasiswa dan mahasiswi belum tahu atau baru mengenal tampilan Mayop. Ini adalah tampilan Mayop awalnya seperti ini ya, mahasiswa dan mahasiswi. Nah, Pak, kalau saya mau keluar bagaimana dalam Mayop ini ya? Kalau kita mau keluar, kita bisa tekan tombol file ya, di sini file, terus kita bisa pilih namanya exit. Nah, di sini ya, terus kita tombol no ya, maka dia akan keluar. Oke. Baik, demikian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan.